Kalau kita bilang budaya, jangan ditarik kepada apa yang menjadi keyakinan, kita tidak akan nyambung. Bedanya di situ ya. Jadi kenapa dibuat relief tanpa baju? Itu adalah untuk protection to the devil, negative energy not entering that palace, tidak masuk ke tempat itu. Itu kalau wong Jawa istilah gaul harus ada 3. Bergaullah dengan seusiamu, bergaullah dengan di atasmu, bergaullah dengan di bawah. Artinya apa? Kalau Anda mengadakan kegiatan apapun, agendakan kegiatan apapun, wisata apapun, jangan lupa filosofi guide. Sekarang sudah berhadapan di depan Anda. Oke, selamat datang di Candi Suko. Bahwa Candi Suko ini dibangun menurut apa yang Anda dapatkan dari dunia digital 1359 Saka. Berdasarkan Condro Sengkola atau Sengkalan Mumet yang ada di sini. Ini ada gabang, kita punya 9 lubang yang ada di kepala dan 2-nya ada di bawah. Kendalikan Baba No Songo, controlling 9 holes to be good Indonesian. Mojopahit Brawijaya datang ke sini menambahkan sesuatu yang berkaitan dengan tentang Mojopahitnya. Kemudian Suko terklaim Suko Temple Worship of Brawijaya King 1459. Saya kenalkan dulu, itu pandai besi atau blacksmith story. Seorang Bima yang di sebelah ujung itu Bima, terus di tengahnya itu Ganesha atau Gana, di sebelahnya itu pemompa api. Jadi ketika segitiga di bawah motif tarik ke depan, kira-kira segini cukup ya. Untuk perempuan bisa di samping kanan atau samping kiri, dan untuk lelaki jatuhnya di tengah seperti saya. Ini Pak? Iya, kamu pegangnya agak sini Pak, segini kan cukup. Oh gini? Nah, terus diikat seperti ini. Saya coba kasih contoh untuk example. Ini kanan ya? Kanan boleh, kiri boleh. Ilo, cekelorong ini. Ya, ini ikat 2 kali ya. Ya, jadinya begini. Ya, ini perempuan dan Laki-laki di depan berarti. Ikat 2 kali. Untuk lelaki jatuhnya seperti ini. Cil, itu loh. Yes, selesai kan? Sudah. Udah. Tari ini bingung. Memakai, jangan hanya sekedar memakai, namun tidak mengerti maknanya. Iya. Kalau ingin mengerti maknanya, monggo saya sampaikan di gerbang utama dulu itu, masuk sekalian. Setelah itu, kalau Anda ingin saya temani lanjut, monggo, tidak juga ada apa-apa. Paling enggak Anda datang sini bukan piknik biasa. Anda bergaul harus ada 3. Bergaullah dengan seusiamu, bergaullah dengan di atasmu, bergaullah dengan di bawah. Artinya apa? Kalau Anda mengadakan kegiatan apapun, agendakan kegiatan apapun, wisata apapun, jangan lupa filosofi guide. Sekarang sudah berhadapan di depan Anda. Oke, selamat datang di Candi Suko. Bahwa Candi Suko ini dibangun menurut apa yang Anda dapatkan dari dunia digital 1359 Saka. Berdasarkan Condro Sengkola atau Sengkalan Mumet yang ada di sini. Ini ada Gapuro, Buto, Anguntal Jalmo, ada raksasa menelan manusia. Ya, raksasa menelan manusia. Gitu. Terus yang dari sebelah sini raksasa menggigit ekor ular. Ini penjabarannya bahwa Candi Suko dibangun 1359 berdasarkan relief yang di belakang saya itu Condro Sengkolo. Nama aslinya ya Gapuro Buto Anguntal Jalmo, Gapuro Buto Anaut Buntut. Gapuro itu artinya angka 9. Raksasa yang berdiri itu 5.
Menelan atau nguntal itu 3, yang tertelan 1. Jadi Sukoh dibangun 1359, begitu referensi dari arkeolog atau BPJB. Namun ada beberapa orang yang mengartikan penelitian senantiasa berkelanjutan. Sukoh ada yang mereferensikan Sukoh itu Hindu, Sukoh itu Hindu Buddha, Sukoh itu pra-Hindu Buddha. Jangan bilang kalau kata saya, kata ilmuwan. Kemudian ilmuwan menyampaikan saya lanjutkan kepada Anda semuanya. Nah, pesan apa dari 1359? Penasaran bukan? 9 itu adalah lubang. Kita punya 9 lubang yang ada di kepala dan 2-nya ada di bawah. Kendalikan Baba no Songo, controlling 9 holes to be good Indonesian. Kalau kembali ke sini, orang Hindu yang tidak bisa mengendalikan 9 energi, 9 pintu, 9 lubang akan mudah dikuasai sifat negatifnya. Paham sekarang? Dan 9 lubang ini yang sangat berbahaya adalah mata ini. Yang paling jujur adalah hidung. Bisa memahami enggak kejujuran itu? Dari aroma. Jadi kita bisa mengenal aroma meskipun menjamkan mata. Akan terdeteksi oleh hidung kita. Itulah kejujuran. Nah sekarang 5 itu raksasa. Ya, raksasa identik angka 5. Saya akan coba berdiri di tengah benda atau batuan yang ada di depan saya. Ini ya. Saya di tengah. Bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan ada 5 elemen. Pernah dengar enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika bayi mau dikeluarkan ibunya, yang pertama keluar air ketuban. Kakang kawah, adik-adari, getih, pusar, baru sang jambang bayi. Jadi itu saudara kita. Nah saudara kita bisa kita jabarkan dengan nama lain. Kita terdiri dari unsur tanah, air, api, angin, itu dari diri kita. Paham sekarang? Itulah namanya sedulur papan lima pancar. Dari 5 elemen, kita bisa menebak karakter siapa saja yang ada di depan saya. Boleh kita coba? Boleh ya. Legi itu air. Makanya di Candi Cetro ada kotak begini, kotaan, terus di tengahnya ada batuan kayak monumen. Itulah konsep sedulur papan lima pancar yang kita punya. Paham? Jadi ini legi itu di sini, legi, paing, pon, wage, kliwon. Legi air, orangnya mudah bergaul dengan siapa saja. Rezekinya mengalir dari berbagai penjuru. Kurang pintar memanage keuangan, pemborosan, banyak bicara. Legi begitu. Paing itu api, elemen api. Artinya apa? Kalau elemen-elemen api adalah pembawa semangat buat orang lain. Api harus dikendalikan juga, kalau tidak terkendali berbahaya. Oke. Pon, angin atau udara, mudah-mudahan kita memiliki karakter seperti angin atau udara, menolong orang lain, tidak ingin mempublikasikan dirinya. Itulah angin. Ilmunya tinggi, wawasannya tinggi. Kehidupan akan jauh lebih oke, namun ada negatifnya. Artinya setiap manusia punya 2 karakter, benar enggak? Karakter baik dan karakter buruk. Semuanya sudah terkupas, digoreskan di dinding-dinding candi ini. Paham sekarang? Tanah itu wage. Kliwon ada di tengah. Nah, mungkin Anda tahu kelahiran, kapan Anda dilahirkan? Jadi, Anda mengatakan wage, siapa yang tadi wage? Saya. Oke, maaf ya. Iya. Wage itu tanah. Saya akan coba baca filosofi dari tanah. Tanah ini tidak akan marah, diapakan. Diapakan saja tidak akan marah. Kembali ke orangnya tipe pendiam, tidak terlalu banyak bicara, tapi kalau sudah mulai bicara akan menjadi bencana buat alam semesta karena marah dengan bumi. Tidak tegaan orangnya. Misterius juga karakternya, saklek dengan idenya. Benarkah kurang lebih? Nah, benar kan? Nah, jadi intinya setiap manusia ada 5 elemen, dominan kemana. Meskipun Anda tidak mengatakan wage, aku bisa mengetahuinya. Pak, saya tanah, berarti wage. Dan Anda tadi? Api. Api, paing, emotional boy, mudah marah, optimis, semangat, gemar persaingan, cocok untuk jadi pemimpin karena ingin jadi leader, memberi spirit. Anda? Pon. Di atasnya lagi paing, pon di atas. Berbuat kebaikan, tidak ingin memperlihatkan dirinya. Ilmunya tinggi, pengetahuan tinggi, kehidupan pasti lebih oke. Tapi ada unsur negatifnya yang perlu tahu. Makanya dia datang ke sini. Fungsi utama Candi Sukoh adalah untuk meruat, membersihkan karakter yang tidak baik pada diri manusia, termasuk Candi Cetro. Ya, intinya Anda punya sifat Arjuna segitiga. Arjuna itu segitiga, Bima itu kotak, Yudhistira itu bundar. Artinya Anda punya sifat kurang baik yang harus diruat. Mudah terpesona dengan wanita cantik yang ada di kanan kiri Anda. Nah, itu yang harus diruat. Mudah ya. Mau tidak mau itu karakter yang kita bawa dari lahir. Oke. Jadi Gapuro 9, raksasa 5, nguntal. Itu ada nguntal ya. Nguntal itu menelan 3, yang tertelan 1. Artinya semua ini ada maknanya. Nguntal, kalau ingin fokus dan konsentrasi,
kita bisa mikir dulu. Oh, iya. Fokus konsentrasi itu satukan 3 elemen dulu. Bagaimana cara menyatukan? Cipta, rasa, karsa. Cipta, rasa, karsa adalah suatu sistem untuk mencapai puncak fokus dan konsentrasi di saat kita ingin beribadah menurut apa yang menjadi keyakinan Anda. Dan satu adalah manusia. Itu kan tertelan kan ya? Artinya seseorang yang tidak bisa mengendalikan sifat negatifnya. Kalau agama dikuasai setan, tapi secara umum dikuasai karakter yang kurang baik tadi. Inilah sebagian narasi tentang 1359. Untuk mengetahui lebih detail, tentunya agendakan wisata kemana saja bersama filosofi lokal guide. Saya hadir buat Anda. Itu identik dengan sebutan makala atau kala atau negatif energi. Kala identik timing atau waktu. Kita akan termakan oleh kala atau waktu. Kita akan berada di dimensi waktu. Tidak selamanya ganteng dan tidak selamanya akan menjadi cantik. Artinya kalau kita menaruh sesuatu di situ, pesan yang ada di sini itu kalau tentang budaya ya, menaruh sesuatu di atas itu tujuannya untuk apa? Untuk protection to the devil, protection the bad character supaya tidak memasuki area ini. Paham? Dan ini Candi Suko dan Candi Seto itu identik menghadap ke arah timur dan ke barat. Apa artinya ke barat? Barat itu berat menjalankan perintah Tuhan. Barat tenggelamnya matahari, seiring tenggelamnya matahari, agama Hindu akan kolab. Kemudian lari ke Pulau Bali atau pulau yang lainnya. Dan timur itu adalah pintu pertobatan. Kenapa orang Hindu itu kalau sembahyang meditasi itu menghadap ke arah timur, bukan menyembah matahari, maaf. Karena matahari itu adalah sumber energi. Karena matahari itu adalah penyinaran cahaya. Artinya orang yang mengenal agama, apapun keyakinannya, akan membawa performan penampilan yang luar biasa, termasuk Anda yang sekarang sudah ada di Candi Suko. Jadi meskipun ini produk Hindu menurut internet, namun bisa mengantar siapa saja menjadi manusia religius. Maaf ya Bu, ada yang mengatakan Hindu Buddha, pra-Hindu. Saya bilang pra dulu boleh? Tapi jangan bilang kalau kata saya. Kata antropolog, kata arkeolog, ilmuwan yang datang ke tempat ini. Jadi kalau kita bilang pra, sebelum abad 14-15 ini sudah ada dulu. Kemudian Mojopahit, Brawijaya datang ke sini menambahkan sesuatu yang berkaitan dengan tentang Mojopahitnya. Kemudian Suko terklaim Suko Temple Worship of Brawijaya King 1459. Yang lain tidak makanya ada disebut, ada yang menyebut ya Bu, maaf ya, pra Hindu Buddha mungkin Kapitayan. Kapitayan pernah dengar Kapitayan? Kapitayan itu kalau menyebut nama Tuhan sing gawe urip. Sebelum agama-agama itu datang, orang dulu kalau menyebut siapa yang menciptakan langit, sing gawe urip. Paham ya? Nah sekarang begitu religion, agama masuk, akhirnya punya A, B, C, D, E. Betul nggak? Ya. Jadi tempat ini meskipun produknya leluhur kita, namun esensi tempat ini adalah untuk membersihkan karakter manusia untuk menjadi lebih baik. Apapun yang ada di sini, maaf ya Bu, Bapak, Mas, apapun yang ada di Candi Suko khususnya ini adalah merupakan gambaran karakter kita yang baik dan yang buruk. Pun monggo silakan. Ya. Kenapa ditutup? Yang jelas itu merasa menghormati karena zaman dulu orang itu hanya datang sini. Dan yang pada zaman dulu yang datang bukan hanya orang orang Hindu khususnya, ya. Dan sekarang yang datang kan bermacam-macam. Ditutup menghormati, menghargai. Dan ini cocok sekali Bapak, ya. Ini Candi Kesuburan. Aku juga nggak ngerti kalau pulang dari sini tiba-tiba Bapak mendapatkan momongan baru, ya harus kita terima Pak. Yeah. Artinya kalau Kesuburan, mudah-mudahan ilmu mereka bertambah, wawasannya bertambah, kehidupannya semakin oke. Supaya bertambah, tinggal mana Pak? @samtana.localguide atau Samtana selalu Anda kontak setiap hari. Itulah saya. Any question? Tidak. Berarti Candi Suko sama Candi Seto itu hampir sama ya Pak? Candi Suko dan Candi Seto itu produk dari Mojopahit menurut internet dulu ya. Dibangun pada abad 14-15. Di sini 1359, di sana 1347. Lebih tuaan sini. Sini mana nih? 1359. Tapi masih satu trah itu ya Pak? Satu trah Brawijaya King. Ada yang mereferensikan tentunya orang-orang ilmuwan, tokoh-tokoh spiritual, bahwa Suko itu identik ke woman temple, Seto itu boy temple. Jadi Gunung Lawu ada 2 badikat. Badikatnya Candi Suko, Candi Seto. Ya. Paham sekarang? Iya. Jadi intinya kenapa Anda datang sini? Hello. Apa yang mengantar Anda datang sini? Pengen belajar dan mengenal. Saya jawab menurut referensi saya. Yeah. Tanpa keberadaan benda warisan Mojopahit, Anda tidak datang sini.
Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Yang Maha Kuasa ingin mempertemukan orang Tapangan Kota Joko Soyon dengan Anda. Bercanda, itulah yang bikin saya lulus Pak ini. Gitu. Dan Candi Suko ada 3 teras seperti Borobudur. Kalau di sini Burloka, Buarloka, Swarloka, Jobo, Tengah, Dro, Nista, Madya, Utama. Ya, untuk Candi Ceto di sana ada Gapura Bentar, bentuknya seperti ini. Iya. Gapura Bentar itu identik bukan Mojopahit Mbak ya, bukan Majapahit. Itu adalah produk warisan era Putin Soeharto tahun 7576. Artinya dia membuat produk itu karena orang Hindu yang ada di Bali datangnya dari tanah Jawa, supaya ketika dia pulang ke Jawa dia ingat terus leluhurnya. Dan Gapura Bentar yang ada di Candi Ceto kayak Besakih. Itu adalah bagaimana proses seorang anak mau dilahirkan ibunya. Ya, jadi dari sini lebar semakin mengerucut ke timur, dan ini hubungan ke atas dan ke samping. Ke sana. Untuk ke sana, untuk naik ke bangunan berikutnya lewat jalan tengah. Untuk melihat yang di dalam, di situ di dalam ya, saya referensikan dari sini. Di dalam itu ada bentuk alat lelaki di bawah di lantai, dan di sini ada perempuan saling bertemu. Penyatuan atau unitation between lingga dan yoni, atau papa dan mama. Dengan apa pentingnya memahami Kama Sutra atau making of love di situ, supaya kita memahami rasa care, menghormati kedua orang tua kita, keberadaan Anda kalau real. Jadi intinya kalau Anda menantakan generasi milenial, ya mari kita ingat 9 bulan 10 hari. Jadi saya ngomong seperti ini automatically ya, tidak akan Anda dapatkan di Google atau YouTube Anda. Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa pencerahan kehidupan lebih baik buat Anda semuanya, karena kita sedang krisis sosialisasi, interaksi anak sekarang lebih cenderung main game atau pegang HP. Ya, makanya ayo kita bagaimana caranya. Kalau kita sudah datang ke sini, esensi candi kan untuk membersihkan negative thinking, pikiran negatif, tapi tidak mempengaruhi, membawa energi positif, berarti sama saja kita datang ke tempat ibadah yang kita datangi setiap hari tidak membawa hasil sama sekali.
Sopeng aja Mas. Nah ya. Ini shopping kayaknya. Maaf ya. Saya tadi cerita tentang apa tadi? Barusan? Ramen. Jadi kita itu punya namanya Suto Molo yang berkaitan erat kental sekali dengan tas. Suto itu mengurangi, Molo itu kejelekan. Siapa yang harus kita rawat? Siapa yang harus kita bersihkan? Setiap manusia. Karena punya sifat yang tidak baik tadi. Buktinya kita setiap hari bertengkar dengan diri kita sendiri. Setiap detik. Aku tadi kalau bertengkar, saya kalah. Aku tidak di sini dan tidak akan ketemu bidadari dan lelaki handsome yang ada datang dari Solo. Nah, jadi kesimpulannya itulah pertengkaran, ya. Jadi tempat ini bercerita tentang ngeruwat seseorang. Berdasarkan tradisi dulu ya, sepasang suami istri punya anak kembar, harus diruwat. Sendang kapet pancuran harus diruwat. Pancuran kapet sendang itu kan tradisinya. Tapi kalau kita tarik secara universal, setiap manusia yang berkarakter kurang baik harus diruwat. Artinya kalau kita sudah ada di dalam bekerja di situ, harus ada mempengaruhi karakter yang tidak ada di sini, yang jelek, paham ya? Tapi kalau tidak ada perubahan, lucu sekali. Nah, makanya kalau istilah seorang pendeta, seorang tokoh rohaniawan mengajak memperbaiki diri, tapi kalau aplikasinya dari orang yang diruwat tidak praktek, sama saja. Oke, tadi Anda, nah ini kan Anda foto ya. Sorry ya, jangan berkata lagi bahwa suku like Maya Temple. Ya, jadi gini maaf ya. Ini kan bunga piramid, gitu. Ini kalau wong Jawa menyebutnya ompak. Ompak. Oke ya, maksud saya. Ini kan dari, saya geser gini dulu. Nah, dulu ini ada, boleh minta satu ya. Dulu ada alat lelaki di sini hampir setinggi 2 meter. Oh gitu. Iya. Dulu sekali ya, Pak? 2 meter hampir. Jadi ini kolaborasi antara pondasi dan pilar. Ya. Ini khas produk Jawa. Di mana saja kalau ada candi, bangunan bentuk ini adalah namanya ompak. Kemudian ini cagak. Sekarang kita tarik ke Aztec. Orang Jawa itu di mana-mana ada. Iya. Artinya kemungkinan besar leluhur kita pada zaman dulu sudah menyatu ke sana, atau dalam Atlantis ya Atlantis ya. Jadi kesimpulannya seperti itu, kita masih ada trah dengan suku Aztec. Karena logika, kalau orang Belanda datang ke Jogja bikin bangunan Belanda, kan dia datang. Nah sekarang kita tarik kembali logikanya, suku Aztec atau Jawa ini pergi ke sana. Makanya orang arkeolog, antropolog yang profesional bilang sama saya, kamu jangan sekali-sekali bilang suku like Maya tapi kita balik, karena produk Jawa masuk. Paham ya? Nah, Mengaruhi mah dari sini kemarin ke sana mah. iya, karena kaitan dengan Atlantis zaman dulu kan masih ada satu daratan. Ya, ngerti ya mas saya? Iya. Ya. Jadi ketika Anda sudah di atas, ini kalau orang Jawa namanya moksa. Moksa, mokso, ilang, sirna, lenyap, nyatu dengan alam semesta. Artinya kalau sudah di sini, orang itu tidak ada hubungannya dengan urusan dunia, kosong. Tahu kosong? Suwung. Tidak ada urusan dengan dunia. Hanya beribadah. Nah, sayang sekali, Anda tadi sempat naik? Tidak. Tidak. Nah, Emang boleh ya Pak ya? dulu ya. Ya dulu boleh. Lagi nih, intinya kan tempat ini untuk ibadah. Menghormati ya. Logikanya kalau Anda naik ke atas, ya luangkan ibadah. Artinya pasti bisa. Mas, saya mau ibadah. Tapi ya terus di sana jangan terus sholat, langsung lempar batu dari bawah. Jadi menenangkan diri, berdoa menghadap ke atas. Terus pulangnya mundur. Etika, saya bilang tata krama lo ya. Etikanya orang dulu, orang Hindu kalau sudah dari atas beribadah, jalan turun mundur. Menghormati, menghargai. Tapi kalau membelakangi rasanya kurang sopan. Di atas itu bentuknya kotak seperti tadi ya. Ya, kotak. Terus di tengahnya lubang. Bangunan ini kalau dilihat dari drone, paham? Dilihat dari drone dari atas, itu cuma kotak biasa. Terus tangga itu ya. Jadi ini kotak dari atas ya, terus tangga itu begini, lurus. Dari atas. Ini boy, ini girl. Ngerti Pak saya? Nah kalau tentang kura-kura itu penggambarannya
Dewa Wisnu. Pemelihara nih ya. Ini Brahma, ini Wisnu, ini Siwa. Jadi kalau kita tidak punya kepala, tidak ada produk sesuatu apapun, tidak akan muncul ide. Setelah ide dapat, kita harus merawat, itu Wisnu. Setelah merawat, ini keseimbangan. Jadi kotak-kotak ini harus simbol keseimbangan. Nanti kalau ketemu guru sejarah, tolong Anda koreksi sedikit. Siwa not destroyer, tapi penyeimbang. Nah, kura-kura itu mudah-mudahan ini terwujud buat kita semuanya. Mudah-mudahan kamu panjang umur, sabar, tenang, sosial, lambang bumi, lambang perdamaian. Itu kan meja kan, Mas? Kayak meja kan? Jangan duduk di atas kura-kura. Jangan berdiri di atas kura-kura. Kura-kura itu meja. Kura-kura itu simbol bumi. Bumi itu mama. Mosok mama diduduki. Nah, berdiri di atas meja kan tidak boleh. Nah, itu. Jadi penggambaran di situ Dewa Wisnu sebagai penyangga bumi, Sangga Buana Nyonggo bumi. Dan semua relief-relief yang di situ mungkin Anda merasa risih. Kok rusuh, esotik, erotis, ada yang menyebut bermacam-macam kan? Nah, itu kita benarkan kenapa dibuat seperti itu. Karena kaitan dengan budaya. Kalau kita bilang budaya, jangan ditarik kepada apa yang menjadi keyakinan kita, tidak akan nyambung. Bedanya di situ ya. Jadi kenapa dibuat relief tanpa baju? Itu adalah untuk protection to the devil, negative energy not entering that palace, tidak masuk ke tempat itu. Itu kalau wong Jawa istilah budaya suwuk. Nyuwuk, disuwuk, mungkin kita pernah disuwuk ibu. Ya. Jadi misalkan ada bayi nangis, rewel terus, ibu langsung baju ini diusapkan ke anaknya. Didoain. Berhenti menangis. Sakit tidak sembuh-sembuh, disuwuk. Modelnya macam-macam. Dan di situ ada seorang mama, the girl, holding their vagina, automatically after looking the sun on their children crying not stopping, atau the someone disturb the devil. Nah, setelah diusapkan, maaf ini bahasa bercanda ya, setelah diusapkan, the devil negative energy run away. Ketemu saya tak stop, setan kenapa kamu lari? But it's the special parfum of that girl. Bercanda, sorry ya, bercandanya saja. Jadi kesimpulannya tempat ini sampai sekarang masih digunakan untuk begini. Jadi Anda bersama saya satu wisata religi. Jadi di situ ada lelaki yang sedang memegang alat sensitifnya sendiri. Dan ini, maaf ya, di sini ada alat cowok. Kemudian di mendekati alat cowok itu ada semacam bola dua. Pada umumnya orang itu no cutting, don't penis, not circumcision. Jika kulit luar ini kita tarik ke bawah secara ilmu biologi kedokteran akan menjadi puluk atau gulungan. Itu kulit luar dari lelaki. Referensi yang saya terima, Hindu tidak beginiin. Dua itu suci, tiga ereksi, keempat itu harus dikendalikan, up itu hubungan dengan di atas. Kalau begini sama, makanya di Candi Seto ada alat lelaki yang begini, ada juga yang begini. Teras terakhir itu kalau alat cowok, connecting the positive energy. Di sana itu dia ada alat cowok ya. Itu kaitannya kita sebut aja dengan bahasa yang arkeolog. Itu gitu. Lingga ya. Manifestasi dari Siwa. Karena Siwa kan ini turun, turun. Terus di sebelah sini ada Prabu Brawijaya V atau Berikertabumi. Terus mulai turun dari paling akhir ke turun. Itu ada Sabdo Palon Nayaginggo. Pernah dilihat ya? Itu Badikas atau penasihat spiritual dari Prabu Brawijaya V. Dan bangunan yang paling ujung itu ditutup. Anda ke sana bisa masuk. Asal ketok pintu sama pengurus. Saya sering masuk ke sana dan saya ngantar tamu dan saya berdoa menurut apa yang menjadi keyakinan saya. Ya. Belum sama sekali. Werkudara, Dewa Ruci, Brotoseno. Jadi di sini wajahnya serem. Ini penggambaran Birawa. Atau Werkudara masih muda gitu aja ya. Oke. Werkudara gitulah. Ya. Jadi intinya di situ kan rambutnya keriting. Ini meskipun casingnya raksasa, casing ini raksasa kan, tapi di dalamnya inner beauty-nya tetap Bima. Artinya seorang Bima mampu mengendalikan negative energy. Meskipun sifat yang keluar ini raksasa, tapi satrianya tetap ada di dalam. Jangan menilai, mengevaluasi seseorang hanya dari luarnya saja.
Jadi di mana ada unsur birawa atau bairawa, siwa Buddha tantra yana. Nanti ada di situ. Oh iya. Kita tarik ke apa yang disebut candi di sini. Bahwa Candi Suko maupun Candi Ceto, famous idol, tokoh utamanya adalah Bima. Di dalam rahim tadi ini, ya ini kan rahim ibu. Oh iya. Ini kan Bima, tokohnya Bima. Inilah proses kelahiran Anda. Proses kelahiran Bima selama 9 bulan 10 hari. Setelah Anda tahu ini, bagaimana bisa mempresentasi teman-teman milenial supaya mau menghargai kedua orang tuanya. Kalau susah, aku diajak ke situ, nanti tak suruh menundukkan kepala sejenak. Artinya apa? Mari kita berwisata, mari kita mengajak kebaikan dengan berbagai sistem. Jadi tidak piknik biasa. Perlu Anda ketahui ya Mbak, Mas, apa sih ciri turis Indonesia yang paling disukai? Saya mau menawarkan Anda. Ini biro travel, saya nawarkan. Saya bironya ya. Saya menawarkan kepada Anda. Saya ajak Anda wisata ke Grojogan Sewu. Kedua ke sini, pilih mana? Kalau kamu beli Grojogan Sewu. Nah. Terus saya mau mengajak Anda piknik ke pantai. Kedua ke Museum Mangkunegaran, pilih mana? Pantai. Nah, itulah Indonesia. Nah, bagaimana supaya semuanya kena? Dipaketkan. Mahasiswa ospek di sini, ya, pengakraban di sini. Kenalkan sejarah, kenalkan tentang alam, kenalkan minat khusus. Jadi wisata alam, sejarah budaya, minat khusus. Minat khusus itu apa? Spiritual masuk. Minat khusus yang lain, outbound boleh, tubing boleh, naik jeep boleh. Itu kan minat khusus. Paham? Ulang tahun juga minat khusus. Nah, kebanyakan untuk Indonesia itu untuk wisata-wisata kayak gini tidak begitu. Nah, ini PR buat kita bersama. Nah, makanya harus tahu istimewanya. Nah, kalau tahu istimewanya, biro itu akan menjualnya. Sayang biro cuma mengantar kita. Sekarang kita sudah sampai Candi Suko, saya tunggu di sini, saya sambil ngopi. Sudah selesai. Nah, Kita bapaknya yang mengenalkan. ya paling enggak seorang biro itu harus tahu sedikit tidak apa-apa. Dan sampai di objek wisata biar dijelaskan guide yang setempat. Ya, kalau kita maaf, mitos jadi logos. Cerita jadi logika, dongeng jadi kenyataan. Adanya HP Android karena ada suatu benda yang namanya Cupu Mani Astagina. Suatu benda bisa melihat daerah lain hanya dari daerah ini. Bisa diterima ya? Dulu itu ada film Mak Lampir gitu aja dah. Orang mau lihat kemana dia, di sini masukin air, kaca benggala. Di mana dia? Karena dia punya mind and soul powernya, dia ilmunya tinggi orang dulu, sehingga bisa menemukan orang yang hilang. Sekarang harus pakai Sherlock. Nah, ngerti maksud saya? Jadi munculnya benda HP Android karena ini dulu sudah ada. Cerita jadi logika, dongeng jadi kenyataan. Sekarang kita tarik ke sini. Di sini ada cerita sedikit mitos bahwa seorang perempuan dikatakan masih perawan atau tidak. Pernah dengar kan? Iya. Lelaki masih berjaga atau tidak, loncat di atas relief yang pakai coklat tadi. Lihat tadi, lihat nggak ada? Oh, yang ya, di bawah itu. Ya. Ya, jadi itu mitosnya kurang. Nah, sekarang saya tidak cerita mitosnya. Jadi sampai sekarang pun tempat itu masih digunakan untuk mengetes orang wanita atau lelaki masih perawan atau berjaga. Namanya Pancawali Krama. Tapi tidak setiap tahun. Saya kurang tahu masalah itu, tergantung kepentingan karena Bapak kaitannya dengan dana. Pernah di sini pernah, Pak? Saya pernah lihat di Candi Ceto. Oh iya, Ceto. Ya, Saya pernah. tapi intinya untuk itu. Nah, terus di situ saya pernah menjelaskan kepada bule ya saat itu. Habis melihat itu, saya suruh merapat dengan keluarganya, saya suruh peluk ibunya, mamahnya, saya cerita, kasih narasi sedikit sekali. Inilah pentingnya Anda mengunjungi Candi Suko. Anda terpaksa, tidak terpaksa. Akhirnya Anda meneteskan air mata, aplikasikan, kamu harus lebih menghormati seorang ibu atau wanita. Makanya lelaki tadi diganti tengah, Mbak. Kalau Anda lihat lelaki diganti tengah, berarti tipe lelaki yang suka menghargai perempuan. Saya diganti tengah lah, menghargai perempuan, menghargai ibu, menghargai bumi. Ngerti ya? Bumi kan ibu. Ya.
Jadi di tengah berarti tipe lelaki yang suka menghargai perempuan atau wanita atau bumi tercintanya. Tapi kalau Anda tadi kan di samping. Oh. Ya. Ini maaf ya, aku pernah diprotes sama orang Bali gara-gara ini. Iya. Kenapa ndak pakai kain kawung? Kenapa ndak kain parang? Kenapa ndak khas style Jogja atau Solo, Jawa Tengah? Kalau gini orang, kamu di Bali ya? Kamu di Bali ya? Kan gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau Semar itu kain kawung tahu Mbak? Jadi itu kayak bunga teratai, kayak bunga teratai kan? Itu kain kawung. Atau kawung itu kaitannya dengan wangwung. Kawung itu kaitannya dengan ini. Itu yang memakai. Kalau ndak Semar ndak berani. Kalau ndak bukan orang keraton, orang-orang yang gini ndak berani. Tapi sekarang sudah mulai dipakai orang. Jadi kawung itu konsepnya sedulur babat lima ciro luban mau di tengah. Terus di sini tuh Pak, mayoritas agamanya No. bukan? Tapi kantor Tani itu hampir 70%, enggak semua 70%. Tapi Hindunya ya bukan kayak Hindu Bali, tapi tetap Hindu Jawa. Tasnya arsitektur juga arsitektur Jawa. Hampir di sana sering offering, menaruh bunga di situ, doa di situ. Dan di sini tidak setiap hari ada, karena faktor pendukungnya juga tidak ada. Maaf Mbak, masih nyekar Mbak? Ada budaya nyekar? Masih. Kira-kira bawa apa? Kenapa? 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 Nah, jawabnya bingung kan? Nanti kalau Mbak ditanya, rasa neges-neges, pokoknya aku ikut-ikutan kan gitu ya. Oke, sekarang kita jelasin karena bunga itu lambang cinta. Fokus, konsentrasi, tidak adanya keabadian itu bunga. Jadi ketika kita menabur bunga di makam, itu sebagai rasa penghormatan, cinta kepada leluhur kita. Nah, biasanya kalau di sini atau di objek wisata, kita ada 7 bunga. 7 flowers, wheel of oil, candle, kemudian taruh berdoa. Tadi candi berwarna tadi, tapi puncaknya di atas. Makanya I'm not Hindu, but we have to flexible to everybody. Artinya siapa saja, kalau misalkan saya diajak Anda ya, atau tamu-tamu lain, yuk monggo Pak kita ke atas berdoa, atau di Candi Cetro berdoa, saya ikut. Yang penting aku iya aku udah. Maksudnya bule itu setelah naik di atas turun nangis. Kenapa Mbak nangis? Dia pakai jari Mas. Saya belum pernah dapat nasihat tentang hal ini. Dia neteskan air mata. Saya pengen belajar wudhu, saya pengen belajar ibadah. Jangan sama saya, waktunya terbatas. Silakan nanti kalau sampai Belanda, monggo silakan. Dari mana negara, dari mana? Kita kan Belanda. Ya kalau ya Belanda sama Perancis paling banyak. Tapi untuk saat ini belum. Aku kemarin pas COVID ini belum lama, mungkin sekitar 2 mingguan, USA, tapi dia dosen UI. Ketemu di sini. belum pernah ke sini. Yang Anda ceritakan kok di HP nggak ada ya? Memang nggak saya Google kan Pak. Paling kalau ada di Google paling sedikit narasi aja, nggak semuanya. Yoni sama Lingga itu ada. Tugu Monas gitu aja Mas ya. Nah, Tugu Monas ada di tengah kota Jakarta karena terinspirasi tempat ini. Kalau Candi Suko itu tidak ada, iya. Kan Monas kan Boy, Girl, Lingga, Yoni. Di sini lingganya kan tidak ada. Ini sekarang yang si ayah. Ya. Sorry, enggak usah jauh-jauh. Apapun di bumi itu pasti ada 2 unsur ini. Lingga dan Yoni. Keris itu Lingga dan Yoni. Ya, bangunan-bangunan ada di sini pasti ada unsurnya itu. Jadi di mana ada Lingga dan Yoni, maaf ya, Lingga dan Yoni sebetulnya lumpang dan alu. Anda tahu lumpang? Lumpang. Alu? Buat numbuk itu ya. Iya. Jadi misalkan ini kotak, terus ada lubangnya. Masukin jagung, kemudian kita tumbuk. Baru jadi produk untuk siap dimasak. Adanya lumpang,
kemudian muncullah blender. Adanya Kancil Nyolong Timun bersumber dari Borobudur. Adanya Cupu Mane Astagina bersumber dari Baratayuda. Iya. Itu ada Arca Berjejer itu cerita ruwatan. Ruwatan. Siapa yang diruat? Kalau versi di situ ya. Sing jelas kalau berdasarkan tradisi setiap manusia harus diruat. Apapun bentuknya. Karakter jelek harus diruat. Rambut dipotong sedikit, dibuang sungai, sungkem ayah ibu. Kemudian pertunjukan cerita wayang di ujung sana itu ditontonkan untuk publik. Sekiranya itu tidak mampu, ajaklah aku ke rumahmu tak ceritani. Tapi harus ada eksekusi, rambut dipotong sebagian. Kemudian kita larung ke Bengawan Solo. Ritualnya kan begitu. Maksudnya kita sedang mengadakan seremoni membersihkan karakter seseorang. Buang sial lah gitu ya Pak ya? Ya, buang sial, buang Sukerto. Itu cerita ruwatan, makanya di situ cerita Sudo Molo. Sudo itu berkurang, Molo itu dosa. Sudo itu mengurangi. Terus yang di situ Pak, kan ada patung 3. Iya, patung 3 itu. Patung besar kayak Garuda kan? Iya. Garuda besar, Garuda Wisnu Kencana. Ya, ingat kan Garuda Wisnu Kencana? Jadi kalau kita bilang di situ itu Garuda Wisnu Kencana, tubuhnya manusia tapi punya Garuda. Manifestasinya. Terus di candi patung kecil itu Mustikarana. Nohet juga di antara dua patung besar. Iya tadi. Terus dari sini nampak itu anatominya. Sebelah sini mirip Panasonic buat. Ini kan kayak Panasonic dari sini. Jadi itu Suko dibangun 5 tahap, 59, 61, 63, 64, 13, 78 di situ. Tidak sekali jadi. Kita mulai dari bawah tuh ya. 59. Gerbang utama tadi yang paling bawah. Kemudian cerita ruwatan yang ujung sana 1361. Terus Garuda yang kedua nih 63, 64. 78 di sini. Ya. Anda cerita seperti saya ini, cerita apa? Cerita textbook, cerita digital. Tapi kalau Anda mampu menceritakan sesuatu di luar itu, Anda yang akan dicari. Udah browsing apa yang podo buku ya, nggak mau dia. Beli tadi. Iya. Jadi ini kita harus menyampaikan sesuatu yang unik tidak ada di situ. Ketika kita mau pulang itu ada pandai besi ya. Itu dari pandai besi kan? Iya, di situ. Nah, Anda dapat cerita apa ketika tidak saya temani? Jadi di situ ada proses bagaimana cara membuat alat-alat pusaka ya. Iya. Saya kenalkan dulu, itu pandai besi atau blacksmith story. Seorang Bima yang di sebelah ujung itu Bima, terus di tengahnya itu Ganesha atau Gana, di sebelahnya itu pemompa api. Jadi ketika api dipompa, api akan masuk dalam lorong. Tangan Bima atau Werkudara memegang besi di atas bara api tanpa palu sama sekali. Tidak ada palunya. Kenapa bisa melakukan hal itu? Siapa saja yang dekat dengan Tuhan pasti akan diberikan suatu kelebihan. Karena Bima belajar dari Ganesha, gajah. Sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan adalah gajah, dewa ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau Anda ditanya, saya tanya Bima enggak kenal, enggak.
Tapi kalau Batman, Spiderman, Ultraman, dia akan mengenalnya. Nah inilah, Anda bilang milenial tadi. Ayo mari, kenalkan produk dalam negeri, baru luar negerinya. Iya. Jadi Bima memegang besi dengan tangan kosong. Karena berguru dengan Ganesha. Tulisan di situ Condro Sengkolonya atau Sengkala Memet berbunyi Gajah Wiku Anahut Buntut. Kita tulis dulu 1378, bacanya dari angka 8 dulu. 8731. 1378. Gajah 8, menggigit 7, ekornya 3, anjing 1. 8, semoga hari ini adalah simbol persaudaraan kita tidak akan putus. Tanggal 8. Nah 7 itu gajah 8 ya, menggigit 7. Semoga Anda senantiasa mendapatkan pitulungan. Pitu. 3, manunggaling kaulo dengan Gusti. 1 itu anjing. Jadi kenapa anjing dipilih di situ? Anjing itu asuh membagikan ilmu pengetahuan kepada yang mencintai. Asuh, asah, mengajar, mendidik. Filosofinya kan masuknya ke situ. Paham sekarang? Jadi maaf, saya terpaksa harus menarik produk saya. Tapi ini bukan produk murni saya ya. Jadi saya menceritakan apapun konsep saya. Ada kotak, ada segitiga, ada bundar. Itu kita akan cerita mengalir apa saja. Seperti mengalirnya air. Jadi kalau kotak itu Bima, dia jadi orang yang baik karena melalui proses. Wayang kulit satu kotak yang bisa manunggal dengan Gusti Tuhan adalah Werkudara. Kemudian Arjuna itu segitiga. Yang bundar itu adalah Yudhistira. Yudhistira jadi baik itu bukan melalui proses, dari sananya. Nah, tapi kita tarik ke mikro ya. Kita punya 9 energi. Bundar itu harus dijaga dengan baik. Betul enggak? Saya kalau bilang wanita itu berbahaya, dia juga akan protes. Cowok ini juga berbahaya. Makanya kita harus punya remnya. Remnya tentunya ilmu pengetahuan. Apapun bentuknya. Ini kan kura-kura 3 kan ya. Jadi kalau di belakang ini dekat kura-kura ada bangunan kecil yang berlubang. Ini Candi Perwara. Oh, Candi Perwara itu. Cikal bakal nenek moyang pendahulu. Makanya kalau bersama saya, setuju apa tidak kalau fotonya adalah number 5? Setuju. Kita lanjutkan. Setara energi, pembersihan, mengenal anak moyang, mengatakan penelitian, foto. Yang terakhir. Fotonya terakhir. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kan suka, nomor 1. Nanti kita balik aja. Kita balik. Oke, meskipun ini nomor 1, tapi nanti dalam memberikan narasi nomor 7. Nah ini kan, maaf ya, ceweknya di tengah. Ini senggang, ini pancuran. The girl between the boys. Saya anggap ya, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ini dalam budayanya orang Bak Keramat ini harus diruat. Sedang ngapet pancuran. Pancuran ngapet sendang, Pendowo Limo. Sendang. Nah itu harus diruat. Kalau dia tidak diruat, itu berbahaya, itu tradisi. Tradisi. Tapi kalau kita secara umum, siapa saja pun harus diruat. Termasuk para mahasiswa di saat dosen tidak melihat, dia sempat cepat-cepatan buka buku untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kalau di sini apakah ada ini Pak, acara adat gitu? Masih ada. Masih ada. Tapi Kalau nyepi gitu. ya ada. Tapi tetap pusatnya di sentralnya di sana, Candi Cetro. Karena faktor pendukung. Faktor pendukungnya. Ya. Kalau nyepi di sana apakah sama gitu kayak di Bali gitu? Kayak listrik Enggak, ya, Pak, ya? malah berbeda. Kalau di sana malah orang bilang nyepi, orang tidak aktivitas kemana saja. Pasti kita tetap di dalam rumah. Tinggalkan semua aktivitas. Di sini kan beda. Beda. Jadi untuk hari Sabtu, Minggu nanti di Candi Cetro ada acara yang berkaitan dengan pentas budaya. Mondosio itu bukan? Saya kurang tahu ya. Pokoknya pentas budaya, segala bentuk budaya akan ditampilkan di Saraswati, Pura Saraswati. Oh iya Pak, kalau Pura Saraswati kan hadiah dari Bupati Gianyar. Menurut artikel yang saya baca. Iya betul. Terus apakah masih ada garis leluhur yang sama gitu?
daerah orang sana itu yang Ya, dulu ya Saraswati itu pernah mau ditaruh di sini, iya. tapi dikembalikan ke sana karena not welcome lokal wisdomnya. Nah, terus akhirnya ditaruh di belakang candi Toh. Nah, gitu ya. Itu memang dari Bali. Dulunya pernah ditaruh di sini. Makanya sekarang di sana sangat disakralkan sekali karena Dewi Saraswati itu kalau di sini Ganesha, dewa ilmu pengetahuan, kalau sana Dewi ilmu pengetahuan. Ya kan? Iya. Dewi Saraswati itu Dewi ilmu pengetahuan. Ilmu itu indah karena kaitannya dengan keindahan. Dia berdiri di atas bunga teratai. Bunga teratai bisa tumbuh di tempat yang kotor. Makanya jangan lecehkan orang yang berkecimpung bekerja di kotor. Karena tidak ada orang kotor, tidak akan bangunan yang mewah. Bunga teratai terdiri dari alam atas, alam tengah, alam bawah. Sama dengan nasi tumpeng. Alam atas, alam tengah, alam bawah. Dan bunga teratai di tempat kumuh. Untuk menutupi kekurangannya, daunnya lebar, menutupkan airnya. Kita bisa belajar dari apa saja. Bahkan bajunya Jokowi yang ada di depan saya bisa kita ceritain. Bajunya Jokowi kan Jokowi tipikal. Kalau angsanya itu Angsa, Anda tahu sifat angsa? Pinter mencari makan, bisa memilih yang baik dan yang buruk. Angsa. Di situ ada burung, yang satunya merak. Merak itu identik foto model. Memang indah, merak itu indah luar biasa. Tapi begitu lihat, dia akan tebar pesona kepada siapa yang mau melihatnya. Iya, merak langsung pamer, riak, takabur. Nah gitu. Di tangan Dewi Saraswati bawa pusaka-pusaka. Jadi di sana mata Saraswati itu kalau Anda lihat, terus gitu. Secara ilmu kimia saya lupa, bisa mengikuti arah kemana kita jalan. Nanti unsur kimianya ditanya. Di sebelahnya ada sendangnya ya. Sendang, pernah masuk sendang? Terus apa? Nah, cuci muka gitu aja. Tidak Anda sertai dengan request tertentu. Lupa. Cuci muka. Gini ya. Saraswati atau di mana saja tempat itu jadikan sugesti Anda aja. Kita tetap mintanya kepada Allah. Itu ada sebagai sarana aja. Jadi air juga produknya Allah. Arti di situ mudah. Kamu sugesti sendiri. Mudah-mudahan dengan saya mengambil air dari sini, kita buat mandi, kita cuci muka. Seandainya kita punya penyakit akan hilang. Anda kan juga tersugesti dengan air Zam-Zam. Betul enggak? Nah, sugesti Anda sendiri di situ. Saya menyugesti diri saya sendiri, sembuh sakit saya. Menyugesti orang lain, punya keturunan. Ya, itu sugesti itu penting sekali. Landi ketek, ya. Sebelah sana. Udah pernah masuk ke sana? udah. Nah. Bangunannya tidak ada reliefnya, batu-batuan dipasangnya. Sekarang ini sudah saya sampaikan sebagian dari istimewanya suku Cedok. Sekarang apa sih istimewanya lereng Lawu di mata Indonesiaku, khususnya Karanganyar? Nah, ini yang apapun nek iso cerita. Jadi Anda pernah ke Grojogan Sewu? Nah, dapat apa? Oleh-oleh dari sana apa? Ini loh foto saya, udaranya luar biasa, panoramanya menawan. Ya. Capek. Itu standar kalau dijawabin. Jadi Grojogan Sewu itu adalah penggambaran dua karakter manusia juga, karakter baik dan karakter buruk. Dan ini relevan dengan cerita Bharatayuda peperangan. Ternyata Grojogan Sewu itu connecting dengan karakter manusia seluruh bumi. Untuk itu, gimana mau saya lanjutkan untuk jelasin ini? Saya siap. Maaf sekali tidak termasuk tiket. Ini bercanda, saya jangan dimasukin hati. Akhirnya jadi boleh saya ceritain sedikit narasi Grojogan Sewu? Boleh. Jadi di situ ada semacam Krishna menyuruh Baladewa, Baladewa untuk berendam di air terjun Grojogan Sewu hingga berwarna merah darah. Artinya apa? Terjadi peperangan di atas sana. Seandainya tidak berwarna merah,
berarti Anda masih berendam di situ. Inilah strategi dari Krishna supaya tidak mengadu domba antara kebaikan dan keburukan. Nah, ternyata Grojogan Sewu bisa mengantar orang untuk menjadi wanita yang lebih religius. Untuk itu agenda kan selalu bersama filosofi lokal cat. Kita hadir buat dia. Yeah. Good marketing. Nggak usah ceritain semua, nanti penasaran. Biar penasaran, setelah penasaran gimana kita agendakan apapun kegiatan urusan RT. Ayo, aku dijak apa? Itu ketua Karang Taruna. Oh iya. Oh, ketua Karang Taruna. Sleeping Beauty. Belum makan. Iya, belum makan. Pusing katanya. Pak, kalau yang relief yang di bawah tadi, yang teras pertama itu, yang sebelah sana, Yang masih kita ketemu tadi. yang atasnya pas itu loh, yang sebelah sana. Oh, jadi kita sudah naik di atas. Iya. Oh, sebelah sana. Iya. Gazebo atau ballroom. Di situ ada bangunan kayak meja kursi. Iya kan? Iya. Ya, itu gazebo. Sebetulnya yang tidak bisa diajak kompromi itu mana? Mulut. Mulut pengennya makan terus, Iya. tapi perut sudah tidak mau. Ya betul, Mbak. Makanya ini dekat. Iya. Nah, negatif energi di sini harus dikurangi. Dari sini juga sama. Mas, sebelum pulang, tolong Anda pahami lagu saya ini. Gundul gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul glimpang sekali sati sakatan. Pernah dengar lagu itu? Pernah. Gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul glimpang sekali sati sakatan. Itu pesan yang dititipkan ke anak PAUD, anak TK. Tapi filosofinya luar biasa. Jadilah gundul-gundul pacul itu sebagai pembawa sifat kita yang baik. Gundul tanpa rambut, 0 sampai 6 tahun gembelengan monggo kemayu karemu sak karemu sak penae. Tapi kalau sudah mengemban amanah dari pemerintah, amanah dari Tuhan, jangan gembelengan. Sekarang banyak orang gembelengan karena jabatannya, akhirnya tumpah. Nah, wakul itu jabat wakul ya. Wakul kalau di situ kaitannya sego itu ada nasi jabatan. Terima kasih saya bisa berkolaborasi dengan Anda. Kesempurnaan Anda adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, kekurangan Anda adalah milik saya. Hari ini masih bersama Mr. Virgin from Tawangmangu. Saya Pak Virgin. Panggilannya Pak Virgin. Ya bule ya. Yang nyebut Virgin bule tok. Mr. Virgin. Tapi bule pengennya ganti nama. I'm Legi and I'm Bagi. And you are? Orang 5 bilang I'm Kliwon. Padahal jenenge John sudah ganti Kliwon. Thank you for your coming. Maybe Mr. Joko made a mistake to explain of everything. I'm very sorry. Don't forget open in our YouTube Samtanas Samudra Mantana.